anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, marilah kita tidak berhenti-hentinya untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmat dan rahmatnya kita diberikan kesempatan untuk hadir dalam acara yang mulia ini. Tak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya hingga saat ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat kelak. Amin ya robbal alamin. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang keluarga. Ya, tentang keluarga. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang anggotanya terikat oleh adanya hubungan biologis antara suami dan istri, serta hubungan darah atau anak kandung, atau juga anak tiri dan anak pungut. Namun, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT sering menjadi wajah lain yang diterima sebagai hal yang biasa dalam kehidupan rumah tangga dan dipandang sebagai urusan internal keluarga yang bersangkutan. Bahkan banyak hal apologi yang diberikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu merupakan bagian dari pendidikan dan pembinaan dalam rumah tangga itu sendiri. Hal ini merupakan hal yang sungguh ironi atas hakikat terbentuknya sebuah rumah tangga. KDRT menurut hukum Islam merupakan kekerasan dalam rumah tangga, di mana tindakan kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, atau anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, bahkan psikologi dan keharmonisan hubungan rumah tangga. Empat kekerasan dalam rumah tangga dalam konteks rumah tangga memiliki bentuk-bentuk kekerasan yang seringkali terjadi, baik yang menimpa istri, anak-anak, pembantu rumah tangga, kerabat, ataupun suami. Misalnya, terdapat suami yang memukuli istrinya dengan berbagai alasan. Yang paling sering yang melatar belakangi kasus KDRT adalah masalah perekonomian, di mana sang suami yang hanya bekerja serabutan tidak mampu memenuhi kebutuhan istrinya, yang semakin hari harga kebutuhan pokok semakin naik, seperti itu. Kemudian ada juga seorang ibu yang memukul anaknya karena anaknya tidak menuruti perintah orang tua. Hal ini sungguh ironi dan sangat menyakiti, bukan hanya fisik sang anak, namun juga mental si anak. Si anak menjadi minder, menjadi hilang rasa percaya diri untuk menjadi apa yang ia inginkan, seperti itu. Gejala-gejala kekerasan dalam rumah tangga, selain perlakuan kasar secara fisik, kekerasan dalam rumah tangga dapat tercermin bila seseorang mendapatkan perlakuan sebagai berikut. Yang pertama, dipanggil dengan sebutan yang merendahkan. Yang kedua, dilarang sekolah atau bekerja. Yang ketiga, dilarang menemui anggota keluarga lainnya. Yang keempat, dilarang menggunakan uang untuk kepentingan pribadi atau sangat dibatasi dalam pengelolaan keuangan. Yang kelima, mendapatkan ancaman dengan senjata. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, apabila dilihat dari subjek dan objeknya, kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada beberapa konteks, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekerasan suami terhadap istri. Yang kedua, kekerasan istri terhadap suami.
Yang ketiga ada kekerasan orang tua terhadap anak. Yang keempat kekerasan terhadap pembantu rumah tangga. Pembagian di atas memberikan gambaran bahwa sesungguhnya kebahagiaan dan keharmonisan keluarga dapat terkoyak oleh adanya tindakan kekerasan oleh suami terhadap istri dan terhadap anak atau orang lain yang tinggal serumah. Namun dapat juga tindakan kekerasan tersebut dilakukan oleh istri terhadap suami, anak, dan pembantu rumah tangga atau orang lain yang tinggal di dalam rumah. Kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi salah satu isu di bidang hukum keluarga muslim. Sebagian besar ulama memperbolehkan suami memukul istri jika ia tidak mau melaksanakan kewajibannya. Pandangan ini seolah dilegitimasi. Al-Quran sebagai tergambar dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34 yang artinya, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Dan karena harta mereka, sebab itu maka wanita yang soleh, ia yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suami tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, dan wanita yang kamu khawatirkan nuzulnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Dan pukullah mereka, kemudian mereka mentaatimu. Maka janganlah kamu cari jalan untuk menyusahkan, sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. Adanya dampak kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dengan berbagai bentuk dan karakteristiknya dan menimbulkan dampak bagi korbannya. Dampak kekerasan yang dialami seseorang dapat menimbulkan akibat secara kejiwaan seperti kecemasan, murung, stres, minder. Akibat secara fisik seperti memar, patah tulang, cacat fisik, bahkan berujung kematian. Dampak psikologis lainnya akibat kekerasan yang berulang dan dilakukan oleh orang dengan korban adalah jatuhnya harga diri dan konsep diri korban, atau ia akan melihat diri negatif, banyak menyalahkan, maupun depresi dan berbentuk gangguan lain. Bagaimana akibat dan bertumpuknya tekanan, kekecewaan dan kemarahan yang tidak dapat diungkapkan. Sebagaimana dalam disebutkan bahwa kekerasan adalah juga dapat berdampak pada anak-anak. Adapun dampak-dampak itu dapat berupa efek yang secara langsung dirasakan oleh anak. Sehubungan dengan kekerasan yang ia lihat terjadi pada ibunya, maupun secara tidak langsung maupun langsung. Bahkan sebagaimana anak yang hidup di tengah keluarga seperti ini juga diperlakukan secara keras dan kasar. Karena kehadiran anak terkadang bukan merendam sikap suami, tetapi malah sebaliknya. Kekerasan dalam rumah tangga yang ia lihat adalah sebagai pelajaran dan proses sosialisasi bagi dia sehingga tumbuh pemahaman dalam dirinya bahwa kekerasan dan penganiayaan adalah hal yang wajar dalam sebuah kehidupan keluarga. Nah, selanjutnya ada penanganan dalam kekerasan rumah tangga. Apa aja sih penanganan yang ada dalam kekerasan rumah tangga? Yang pertama, komunikasi. Dalam penanganan KDRT, hindari melawan dengan kekerasan. Usahakan komunikasi dengan kepala yang dingin. Nah, yang kedua, memberitahu orang terdekat. Mengutip Iskandar dalam Justisi, menceritakan kondisi kepada orang terdekat pada saat tertentu bukan termasuk aib. Hal ini dilakukan untuk meringankan beban yang Anda alami karena dimungkinkan orang terdekat dapat memberikan solusi. Yang ketiga, adalah lakukan pemeriksaan visum. Dokumentasikan kekerasan yang Anda alami dengan memeriksakan diri ke pusat pelayanan kesehatan atau melakukan visum segera setelah Anda mengalaminya. Yang keempat, upaya penyelamatan diri. Jika Anda telah melakukan upaya penyelamatan diri, tapi kejadian KDRT masih berlangsung atau bertambah parah, Anda dapat merencanakan tindakan penyelamatan diri. Dalam upaya penyelamatan diri, berencanalah untuk pergi dan berbicara kepada orang yang lain, atau melaporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, yang terakhir, kita bisa melaporkan ke pihak yang berwajib.
Dapat disimpulkan bahwa pangkal terjadinya KDRT karena perbedaan dalam memahami hak dan kewajiban suami istri dalam membina rumah tangga. Hal ini berasal dari perbedaan persepsi mereka dalam mengkategorikan hak dan kewajiban suami istri. Padahal bila telah ada kesepahaman antara suami istri tentang hak dan kewajiban, maka hak dan kewajiban tersebut seharusnya akan terpenuhi dengan benar. Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga dapat dicegah dan diminimalisir. Dalam sosialisasi pencegahan KDRT, konsep hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang ditetapkan dalam hukum Islam perlu diketahui dan disosialisasikan oleh pemerintah, baik untuk pasangan suami istri yang sudah menikah maupun yang akan menikah dalam rangka menyamakan persepsi suami istri sehingga dapat mencegah KDRT. Demikian pula konsep hak kamain perlu disosialisasikan proses penyelesaian kasus KDRT, antara lain dengan penyelesaian yang dilakukan oleh kerabat dari suami istri atau bisa melalui hukum adat atau melalui pimpinan instansi atau tempat bekerja dan juga melibatkan KUA kecamatan. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.